Salam sahabat BBS, berkah bagi sesama. Nah, kita saat ini ada di Angkringan Sule, Soto Sule di Jalan Karangmojo Ponjong. Jalan Karangmojo Ponjong. Dan di sini bersama dengan Pak Edi Prapto yang dipanggil panggilan terkenalnya di sini Pak Didi. Ya, yang memiliki angkringan Sule dan Soto Sule. Nah, kita akan mendengarkan kisah hidup Pak Didi ini, Pak Edi Prapto ini, bagaimana keluarganya dan bagaimana Pak Edi merintis memulai angkringan Sule dan Soto Sule ini. Silakan Pak Edi, Mas Didi. Ya, jadi berawal dari istilahnya dulu kita pernah hidup di Jakarta. Sebelum lanjut menonton, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Karena PHK tahun 98 kita pulang kampung. Karena saya merasa kalau di Jakarta tidak bisa memberikan pendidikan yang baik buat anak-anak saya. Akhirnya saya memutuskan dengan keluarga untuk bedol desa pulang kampung. Sampai di desa, ya puji Tuhan, istri bisa terangkat menjadi PNS sebagai guru SD. Sementara saya kerja di dealer Honda. Tapi di Honda istilahnya, ya kalau jualan dapat P, kalau nggak jualan ya nggak dapat gitu Pak. Jadi saya berusaha gimana caranya saya bisa berusaha menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Akhirnya dengan kebetulan atau memang itu berkat dari Tuhan, saya mendapatkan angkringan ini itu sangat-sangat murah. Karena teman saya di Nusantara Sakti yang tadinya berusaha juga untuk buka angkringan ternyata gagal. Akhirnya angkringan diberikan ya bukan cuma-cuma tapi dengan harga yang murah saat itu. Nah, tapi karena permodalan saat itu belum ada, angkringan cuma tak bawa pulang. Habis itu mungkin baru 1 tahun saya baru memulai usaha. Dari saya membeli angkringan ini. Nah, akhirnya setahun kemudian saya bisa mengumpulkan modal dan meskipun modal itu hanya cukup untuk beli kopi kapal api. Nah, saya buka di depan situ satu tenda ini aja, kopi sama gorengan. Itu pertamanya. Akhirnya lama-lama ada perkembangan, kita bisa membuat tenda yang lebih besar ini dan tempat duduk yang lebih banyak seperti sekarang ini. Dan kita juga menambah menu-menu makanan. Menu makanan yang tadinya hanya gorengan sekarang bisa ada bermacam-macam khas menu angkringan lah. Sebelum pandemi ini memang benar-benar bisa istilahnya menyokong kehidupan keluarga saya. Paling tidak memberi bekal anak-anak saya yang kuliah di Jogja. Itu. Jadi ya saya ceritakan juga anak-anak saya kuliah di Jogja. Yang kecil, yang gede waktu saya buka masih posisi kuliah di negaranya Hitler, Jerman sana gitu. Itu sampai 3 tahun di sana. Nah sekarang mereka sudah pada pulang, sekarang sudah bekerja, yang gede kerja di Bandung, yang kecil kerja di Jakarta belum lama ini. Itu. Jadi puji Tuhan juga dengan angkringan, dengan usaha kami terus-menerus ternyata juga bisa untuk menyelesaikan pendidikan anak-anak. Itu Jadi anaknya 2. Oh. Cewek semua. Oh, cewek semua. Iya. Jadi S2-nya di Jerman. Iya. Yang jadi sekarang kerja di Bandung, lembaga pendidikannya Habibie. Oh, lembaga pendidikannya Habibie. Ya. Gitu ya. Oh, dua semuanya sarjana S2 dan satunya juga sarjana semua. Sarjana S1 sastra Inggris, Sanata Dharma, lulusan Sanata Dharma. Oh. Ya. Kaitannya dengan ini bagaimana sebelum pandemi, setelah pandemi, omset dan pengaruhnya seperti apa? Jadi sebelum pandemi kita omsetnya bisa istilahnya penjualan kita perharinya bisa rata-rata itu 600.000. Tapi setelah mulai awal pandemi bulan Maret itu ya, itu kita sempat sampai tutup 9 hari.
Itu pun saya tutupnya ya karena melihat situasi jalan di depan itu orang lewat aja nggak ada. Itu. Jadi ya siapa yang mau beli, orang pada merasa takut untuk keluar rumah saat itu. Jadi saya memutuskan untuk tutup dulu lah. Karena juga banyak diprotes anak-anak, Pak, Bapak itu di pinggir jalan. Banyak baru musim kayak gini, nanti Bapak sama Mama kasihan kalau terkena kayak gitu. Akhirnya saya daripada anak yang di kota pada khawatir, ya kita ya udah Bapak di rumah, Bapak stay at home juga. Saya bilang gitu. 9 hari, tapi ya namanya orang terbiasa bekerja, terus suruh di rumah ya kaku semua badan. Akhirnya 9 hari, hari ke-10 saya buka lagi. Nah itu dampak dari pandemi itu, ya sehari maksimal paling dapat 150 omset kita, yang tadinya 600 sampai 700 omset, sangat drastis. Tapi tetap aja saya jalani, biarlah tetap setiap hari buka berapapun dapatnya. Kalau suatu saat Tuhan memberikan rezeki, pasti saya yakin aja Tuhan pasti akan memberikan rezeki saya. Saya tidak akan mati karena tidak makan. Itu prinsip saya. Ya. Akhirnya ya kembali lagi, pandemi mungkin berangsur-angsur, orang-orang yang di jalanan juga sudah mulai keluar ya. Untuk kembali lagi ke omset awal tentunya masih berat. Nah, sekarang ya paling bisa kembali antara 75-80% lah omset kita. Kita ada di awal September, jadi sudah mulai pulih dengan 70% sampai 80%. Penghasilan dari angkringan Sule dan soto Sule punya Pak Didi atau Pak Edi Prapto. Jadi dari penghasilan diperkirakan 20% itu menjadi penghasilan bersih yang bisa dipakai untuk kehidupan, mendukung kehidupan keluarga Pak Didi. Ya, jadi inilah kisah dan sharing dari Pak Edi Prapto yang lebih dikenal di lingkungan ini dengan sebutan Pak Didi, yang memiliki angkringan Sule ini. Jadi biarlah sahabat BBS juga boleh mengalami berkat-berkat seperti yang dialami oleh Pak Didi. Jadi inilah menu dari angkringan Sule. Angkringan Sule menunya ada telur puyuh, ada sate usus, ada kepala ayam, ada tahu bacem, ada macam-macam gorengan, dan juga yang ciri khas dari angkringan yaitu nasi kucing atau sego kucing Jawanya. Nah ini semua masakan dari angkringan Sule itu kita proses sendiri. Jadi tidak ada barang-barang titipan dari luaran, karena kami menjaga supaya makanan yang kami sajikan ini dalam kondisi bersih, terjaga kesehatannya, terjaga kebersihannya. Jadi kami berani menjamin bahwa makanan dari angkringan Sule adalah makanan sehat, makanan yang bisa menjaga stamina tubuh kita, menjaga imun kita dari masa pandemi ini. Jadi seandainya berkunjung ke angkringan Sule, kami berani menjamin untuk kebersihan dan kesehatan dari makanan-makanan angkringan Sule. Selanjutnya, semua masakan angkringan Sule kita olah di dapur kita sendiri. Terus dari air yang bersih kita untuk mencuci bahan-bahan dari sayuran, seumpama dari beras, kita mencucinya dengan air PDAM, PAM. Lalu kita membuat es batu sendiri, itu kita bikin di kulkas sendiri dengan menggunakan air isi ulang RO. Semua kita menjaga kebersihan. Demikian penjelasan tentang hasil olahan masakan angkringan Sule. Sebelum lanjut menonton, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya.
angkringannya seperti biasa ya, nasi tempe, tapi yang berbeda di sini ditambah tahu bacem ya, potongan tahu bacem. Jadi agak berbeda dengan nasi kucing yang biasanya ya. Kalau orang-orang biasanya sebenarnya sego kucing karena dikit. Nah, tapi ini yang membedakan dengan biasanya, nasinya juga yang tidak terasa keras tapi masih pulen walaupun sudah lama ya sejak dibikinnya, tapi masih terasa enak. Jadi tidak terasa keras atau apapun itu, tapi masih lembut seperti nasi baru dimasak gitu ya, baru selesai dimasak. Jadi walaupun itu tetap enak. Bisa ditambah juga gorengan. Yang tentunya kalau ke angkringan wajib pasti pakai gorengan ya. Nah, gorengan di sini itu dibikin sendiri, jadi tidak semuanya ini nggak ada yang titipan ya. Jadi pasti dijamin higienis dan tidak akan sakit perut habis makan tentunya ya, karena ini sudah terjamin kebersihannya. Iya, sahabat BPS, kita ada di gazebo dari angkringan Sule di Jalan Karangmojo Ponjong. Nah, inilah suasananya. Di sini sejuk, di depan ada banyak pohon, dan akan nikmat kalau kita bisa ngobrol di gazebo ini. Kita boleh bercengkerama dan boleh makan produk dari angkringan Sule, demikian juga soto Sule. Mari kita memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Berkah bagi sesama.